Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah bisnis dan metodologi research. Itu pada pertemuan ke-11. Ya. Untuk materi yang akan saya bahas itu masih terkait dengan yang pertemuan minggu yang lalu ya, pertemuan 10 itu mengenai terkait BMC atau bisnis model kanvas, dan juga nantinya akan saya bahas yaitu terkait digital bisnis. Untuk masih lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang bisnis model kanvas. Kalau yang pada pertemuan lalu atau minggu sebelumnya itu topiknya atau project atau produknya itu terkait hantaran pernikahan. Nah, kalau yang sekarang produknya itu yang menggunakan atau metodologi BMC ya, untuk menerapkan apa saja yang dibutuhkan sampai nanti revenue-nya apa, itu produknya seputar aplikasi atau program. Itu di sini program untuk pembayaran online ataupun biasa dikenal kalau di ya sebelum beberapa tahun yang lalu itu payment point online bank atau PPOB. Jadi PPOB di sini ya kurang lebih singkatnya ya, yang saya jelaskan nanti dia melayani, misal kita akan melakukan pembelian pulsa, kemudian pembayaran listrik, ataupun pembayaran multi payment yang lain, dan juga ya bisa melakukan pembelian tiket dan lain semacamnya. Kemudian bisa juga nanti ya setiap bulan ada akumulasi dari agen, misalnya dari agen atau mitra itu mendapatkan revenue atau bagi hasil dari transaksi. Ya misalkan kalau kita menjadi apa namanya, ya menjadi mitra atau agen, misalkan ada yang beli pulsa ke kita, ya seperti misal sederhananya counter ya. Nah, itu ada yang beli pulsa, misal 10.000. Nah, kita kan ngasih harga jualnya 12.000 ke pembeli. Nah, kita udah dapat untung nih 2.000. Nah, tapi sebenarnya kita belinya itu ke distributor atau ke penyedianya, penyedia layanan, itu kurang lebih sebesar ya bisa di bawah 10.000. Nah, belum lagi dari satu kali transaksi itu kita dapat revenue atau hasil tambahan nantinya yang akan dibagikan secara akumulasi itu di bulan berikutnya gitu. Ya bisa mungkin 1 atau 2%. Ya kalaupun jumlahnya transaksinya bisa ratusan transaksi dalam sebulan itu ya lumayan banyak gitu kan untuk tambahan. Selanjutnya di sini langkah untuk implementasi dalam transformasi bisnis digital. Itu di sini topiknya terkait bisnis payment point online bank atau PPOB. Ya, di sini masih menggunakan konsep yang sama yaitu BMC. Ini contoh produk yang kedua yaitu untuk aplikasi. Oke, untuk aplikasi, nah di sini sama ya konsepnya, ada 9 poin utama. Ada key partner, activities, resource, proportion, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, sama revenue. Oke, untuk partner itu sendiri, ya di sini ada
artinya partner yang menyediakan. Nah, yang menyediakan itu nantinya ada, misalnya di sini ada BNI, Bima Sakti, Mitrakom. Nah, mungkin kalau yang belum tahu, Bima Sakti, Mitrakom ini menyediakan dia untuk layanan pembelian pulsa. Nah, untuk layanan pembelian pulsa, kemudian untuk ya Bukalapak, Grab, PPB Nusantara dan lainnya, itu selain untuk pulsa bisa juga untuk kita transaksi top up uang elektronik ya atau e-money. Kemudian untuk aktivitasnya itu ada yang harus sudah terjadwal. Nah, artinya ada scheduling harus sudah terjadwal, ya artinya apa yang dibutuhkan itu udah rutin harus ada gitu kan, harus sudah dilakukan. Kemudian ya hotline, kita harus menyediakan ada hotline atau customer service. Ya ini selama 24 jam ya, misalkan kalau ada kendala ataupun ya kalau ada ya misalnya pertanyaan-pertanyaan baik dari agen, mitra ataupun ya pembeli yang menggunakan gitu kan. Ya tentu ada marketing, manajemen data mitra untuk pengelolanya, pengelolaan transaksi, kalkulasi fee atau cashback untuk akumulasi setiap bulan. Kemudian untuk resource. Untuk key resource di sini itu ada SDM-nya, sumber dayanya ya, terutama pekerjanya atau pegawai. Kemudian ada gedung. Ini yang bagian key resource, gedung, kemudian sistem atau aplikasinya dan juga server. Nah, kemudian merek. Ya merek ini artinya merek yang dijadikan sebuah produk. Itu kan merek ya, jangan sampai nanti merek punya kita ini dipakai sama orang lain dan diakui gitu kan. Jadi kita harus ya punya hak cipta juga gitu. Atau untuk merek dagang. Ya kemudian harus ada saldo, artinya harus ada tentunya ya biaya atau sumber dana kan, untuk nanti mengelola pendanaan yang lain, baik itu penyewaan, pembayaran dan lainnya. Kemudian value proposition. Ya tentu nilai plusnya harus ada apa? Ya harga yang terjangkau. Ya misalnya kalau harga yang terjangkau itu kalau kita ya misalnya beli di aplikasi satu, beli pulsa yang 10.000, misal harganya itu 9.800. Nah, tapi kita punya produk itu bisa harganya 9.600, artinya lebih murah 200. Nah, itu bisa menjadi salah satu nilai plus. Kemudian banyak pilihan paket, variasi, fleksibel, ya artinya fleksibel bisa dari segi pembayaran ataupun lainnya. Ini pelayanan yang ramah, artinya ya misal kalau ada tatap muka, artinya interaksi ya dengan mitra ataupun dengan hotline dengan customer. Tentu banyak potongan harga, kita harus bisa ya walaupun ya hanya sekian persen itu harus ada potongan harga. Misal potongan 200 sampai 500 misalnya. Itu kalau nilainya yang agak kecil gitu kan. Kemudian ada banyak bonus atau fee tambahan terutama untuk mitra atau agennya. Ya, waalaikumsalam. Ya. Kemudian customer relationship atau hubungannya ya. Ini ada event promotion, layanan CS, klasifikasi mitra, artinya kalau klasifikasi mitra ada jenis-jenis mitra. Misalnya kalau ya secara mudahnya ada silver, gold, platinum kan gitu. Kalau kita di misal Tokopedia atau di Shopee kan akun kita ada yang silver, gold, platinum. Nah ini mitra ya bisa kita klasifikasikan seperti itu. Ya makin tinggi, ya bisa aja bonusnya makin gede gitu kan. Itu juga ditunjang dengan dia banyaknya transaksi per bulannya. Kemudian ada tentu bonus fee dan cashback.
Kemudian channelnya, di sini ada sosmed, agen, website, dan promosi. Untuk segmen customernya bisa semua usia, bisa perorangan, bisa toko atau outlet, atau agen serta konter pulsa. Nah, kemudian untuk cost structure atau struktur untuk biaya-biaya yang nantinya akan keluar, ini kita harus memikirkan juga, jangan hanya mengharapkan untungnya aja gitu kan. Kita juga harus memikirkan apa yang nanti akan kita keluarkan. Oke, pertama biaya pemeliharaan serta perbaikan sistem atau biaya maintenance. Nah ini ya sewaktu-waktu kita harus ada nih untuk biayanya. Kemudian gaji pegawai, ya karena kita ada SDM, ada kantor dan juga pasti ada pegawai-pegawainya. Kemudian bagi hasil dengan mitra atau agen yang nantinya biayanya akan keluar. Gitu kan. Kemudian infrastruktur server, artinya ya dari infrastruktur ada biaya yang dikeluarkan, baik listrik, AC, internet. Gitu kan. Ya, kemudian revenue stream, ya di sini kita bisa mendapatkan revenue atau hasil yang bisa kita ambil itu bisa dari penjualan produk. Kemudian advertising atau iklan, fee admin transaksi, fee afiliasi. Afiliasi artinya ada ya referral ya. Referral ya. Artinya ada dari mitra, ya misalnya ada calon mitra dia mendaftar tapi opsional gitu kan dari mitra. Jadi daftar pakai ID referralnya si mitra yang udah terdaftar gitu. Jadi ada nilainya juga. Ini dari partnership atau swasta, kemudian pemerintah daerah, kemudian fee dari per transaksi di semua platform yang tersedia. Kemudian makin banyak mitra akan menambah akumulasi profit. Artinya misalnya hanya ada 10 mitra atau agen. Ya misalnya anggaplah profit yang didapat itu selama sebulan misalnya 50 juta gitu kan. Ya kalau misalnya udah 100 ya anggap aja akumulasi ya bisa jadi 100 atau 150 juta gitu kan. Ya artinya makin banyak bisa makin besar, tapi kemungkinan makin turun dari profitnya ya kecil, ataupun kalau kecil juga enggak langsung ya, itu bisa banyak tahapannya. Kemudian bonus target atau achievement, ya bonus download misal dari Play Store. Ya misalkan dari aplikasi yang di-download itu tentu ada nilai fee-nya secara kalkulasi. Oke, kemudian ini untuk analisis pastel, ini nanti ya bisa dilihat-lihat lagi, dibaca. Ini untuk materinya sudah saya share di e-learning. Ini hanya contoh aja dari yang sebelumnya. Secara konsep dan metode hampir sama, hanya isinya aja yang berbeda. Ini untuk pastel ya politiknya tentu ada dari ya aturan-aturan, kalau bisa ada dari undang-undangnya, kemudian ya SOP dari perusahaan ataupun secara profesi dan profesional ya. Kemudian dari segi ekonominya apa, dan analisisnya ya sosialnya atau dampak sosialnya kepada masyarakat apa. Kemudian dari teknologi, ya dari teknologi berkembangnya atau dampaknya apa, impact-nya apa, ya ini kita harus bisa menganalisis. Gitu. Oke, kemudian environment, ya ini terkait ya bisa apa yang kita sediakan, ya ini terkait lingkungan, kemudian apa yang juga yang kita keluarkan atau terkait tempat juga. Kemudian legal ya atau secara hukum, ya ini kurang lebih sama, tapi dengan politik beda, tapi legal juga sama politik tentu harus ada dasar hukum biasanya. Ya kemudian analisis SWOT-nya apa, ya mulai dari strength, weakness, opportunity, threats. Ya. Kemudian strateginya juga apa ya, SO strategi, WO, ST, WT-nya apa, ya nanti bisa dibaca, dilihat,
dipelajari. Ya, misalnya kalian suatu waktu atau ke depannya atau di masa yang akan datang ya bikin usaha untuk meluncurkan sebuah produk ya, baik itu yang berbasis teknologi ataupun non teknologi, ya kita harus bisa menganalisis terutama nantinya ya kita sebagai pemilik bisnis mau bikin produk kita harus tahu produsen yang mensuplai kita itu kita harus tahu ada di mana gitu kan, mau nggak kerjasama dengan kita gitu. Kemudian target bisnisnya, customernya siapa gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat dulu, jangan asal kita bikin produk ya mungkin bisa di awal-awal booming kan gitu, tapi suatu waktu ya bisa aja ketinggalan gitu atau ya udah lewat aja gitu kan. Artinya kita harus mikirin matang-matang yang sampai nantinya itu bisa berjalan dengan waktu yang lama gitu kan. Artinya kalaupun misalnya ada penurunan, kita bisa melihat juga apa nih yang mesti dirubah gitu kan atau diperbaiki gitu. Jadi ya tetap kita perlu dasar untuk menganalisis, jangan tiba-tiba meluncurkan produk ya baik itu kita bikin produk IT teknologi ataupun non IT ya. Makanan juga kita ya perlu survei gitu kan. Ya bisa aja misal ke teman kuliah gitu kan atau ke kompleks sekitar kan atau satu perumahan kita tawarin gitu kan. Artinya kita harus tahu dulu respon yang terdekat dengan kita tuh bagaimana gitu kan. Baru nanti kita ya bisa memasarkan atau mempromosikan lebih jauh gitu. Artinya tetap nanti ya ada pembelajarannya. Kan. Walaupun ya misalnya udah bagus, ya udah ya misalnya udah lebih dari 2 tahun jalan normal, kemudian ya artinya nggak ada penurunan, kalaupun ada penurunan nanti ya naik lagi gitu kan. Nah, tapi kayak gitu ya bisa aja nanti dia bikin produk baru atau yang udah ada malah dikembangin lagi. Gitu kan. Ya contohnya kayak ya Gojek, dulu kan Gojek hanya nganterin orang aja kan gitu, ojek aja kan, hanya mesennya berbasis online. Malah baru awal-awal meluncur itu, kalau nggak salah tahun berapa ya, 14 atau 15 gitu. Itu baru awal-awal meluncur, justru yang mesen itu nggak langsung dapat driver, malah nanti datanya kekirim ke kantor pusat, nah dari kantor pusat nelpon ke mitra gitu, justru masih via telepon. Gitu. Nah itu ya perkembangan sampai sekarang, jadi ya agak cukup jauh dari tadinya prosesnya agak lama, bisa banyak aktivitas yang dilakukan dari calon penumpang mesen kemudian data dikirim ke kantor nelpon ke, jadi artinya masih banyak proses gitu kan. Nah kalau sekarang kita mesen, ya udah tinggal nunggu sebentar, dapat kan gitu. Ini banyak perkembangan. Kemudian layanannya juga gitu kan. Jadi untuk layanan itu kadang juga melihat ke sekitar, melihat ke sekitar, ke sekitar masyarakat, gitu kan. Atau dari survei-survei atau dari respon masyarakat, gitu kan. Jadi adalah banyak layanan baru. Dan ya saingan utamanya sama Grab, gitu kan. Kalau Uber, ya kalau Uber dulu hanya transportasi aja, dia bersaingnya melalui harga. Cuma sekarang udah nggak ada di Indonesia. Nggak tahu di luar Malaysia, Singapura atau di Amerika masih ada atau enggak gitu. Kayaknya masih ada. Ya sama strategi kita harus siapkan gitu kan. Ya sama ya kita harus buat juga nanti secara kesimpulan ya harus bikin datanya dulu gitu kan. Ya misalnya kalau kita pengen nyari investor gitu. Ini juga salah satu
bisa dijadikan sebuah proposal untuk kita mencari investor gitu. Artinya kan kita udah ada perencanaan ya melalui model BMC, apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluarkan, targetnya siapa gitu kan, biayanya yang dikeluarkan apa, produknya apa, kemudian revenue-nya apa. Nah, itu udah ada analisanya sampai beberapa analisa lagi yang lain gitu kan. Mau dari strategi, SWOT dan lain sebagainya. Nah, itu udah bisa jadi proposal nih buat kita nyari pendanaan gitu kan. Ya, artinya mau bikin produk non IT atau IT bisa pakai metode ini gitu. Kayak ini untuk aplikasinya dia ada berbasis desktop, bukan web ya, dia nggak ada webnya, tapi desktop yang diinstal, installer ini hanya ada di Windows, dan ini terakhir ini masih ada di Android. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, atau udah ada yang iOS atau udah ada berbasis webnya atau belum gitu. Saya kurang tahu. Terakhir saya di sini 2019 saya bikin sistem untuk pengolahan data transaksi fee, artinya untuk mengolah data transaksi bulan sebelumnya itu dia per mitra itu dapat fee atau tambahan bonus gitu kan. Yang nantinya bulan depan akan ditransfer gitu. Jadi untuk sistem itu, kalau sistem ini saya nggak ngerjain, tapi saya tahu secara umumnya prosesnya gimana. Gitu. Nah, ini kurang lebih untuk yang contoh yang kedua ya dari BMC. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait masih ya bisnis atau e-commerce. Masih terkait bisnis dan e-commerce. Jadi di sini ya terbagi dua, ada e-bisnis dan e-commerce. Ya kalau e-bisnis, ya menurut dari Kelly Rayner itu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Kalau e-commerce kan kalau dia lebih luas, berarti e-commerce hanya tempatnya aja, tapi bisnis yang mengelolanya gitu kan. Artinya kalau misalnya Tokopedia itu bisnisnya, tapi e-commerce-nya itu platformnya atau aplikasinya gitu kan. Ya kalau sekarang kan Goto kan, Gojek dengan Tokopedia. Gitu. Nah itu bisnisnya. Kalau e-commerce-nya, ya udah Tokopedia-nya gitu kan. Kemudian bisa juga termasuk aktivitas ada jual beli produk dan jasa gitu kan. Serta yang konsumen kerjasama dengan para mitra bisnis, artinya ini jenis-jenis dalam bisnisnya gitu. Ada apa aja. Kemudian pembelajaran bisnis melalui e-learning, pelaksanaan tugas-tugas bisnis perusahaan internal yang dilakukan secara elektronik atau secara komputerisasi. Kemudian untuk e-commerce, yaitu proses transaksi jual beli ataupun pertukaran pengiriman barang atau jasa melalui jaringan komputer, termasuk di dalamnya ada internet kan itu. Artinya ya memang e-commerce ini termasuk ke dalam e-bisnis gitu. Kemudian kayak gambaran umum e-bisnis serta e-commerce. Kalau e-commerce dia proses pembelian. Ada kita membeli sesuatu, beli barang secara online gitu kan. Karena udah ada i-nya berarti elektronik gitu kan. Beli barang secara elektronik online, kemudian kita juga bisa menjual ya kalau kita bikin tokonya gitu kan. Bisa transfer gitu kan. Ya artinya kalau bisa transfer ini ya platform kalau sekarang kan atau penarikan dana gitu kan, misal dari aplikasi Gojek dari GoPay ke bank kita atau dari Tokopedia ke bank kita gitu kan. Artinya dari saldonya kita tarik gitu kan. Atau pertukaran produk ya, artinya misalnya ada proses ya barang dibalikin gitu kan.
di retur, bisa kita asumsikan seperti itu. Ya, kemudian jasa atau informasi yang melalui jaringan komputer, termasuk internet. Ya, kita bisa juga melakukan pembayaran yang sifatnya bulanan gitu kan. Bisa dari internet, air, listrik gitu kan. Atau pembayaran tagihan yang lain. Oke, kalau untuk e-bisnis itu secara definisi lebih luas karena memang e-commerce bagian kecilnya dari e-bisnis. Dia meliputi juga pembelian, penjualan barang serta jasa. Ada juga layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis. Nah, kalau ada kolaborasi dengan mitra bisnis, layanan pelanggan, ya nanti itu hasilnya ya dari poin-poin itu masuk ke e-commerce juga bisa. Ya misalnya kalau dulu ya anggaplah ya di Tokopedia, ya saya bukan endorse ya, saya bukan endorse ya, tapi ya dari pengalaman dari mulai awal ada, saya nggak tahu nih Tokopedia itu mulai ada tahun berapa ya, 14 atau 15 gitu. Dulu namanya kayaknya bukan Tokopedia, saya lupa. Dia masih berbasis web, kayaknya belum ada aplikasi, masih sederhana, layanannya masih sedikit. Jadi misalnya belum ada untuk pembelian tiket, bisa tiket kereta, tiket pesawat, atau tiket hiburan gitu. Nah, ini ada kolaborasi dari e-bisnis, misalnya dengan KAI, atau dengan kalau penerbangan dengan Angkasa Pura gitu kan. Atau kalau hiburan bisa dengan Ancol, Taman Mini, mana lagi ya? Ya dan lain sebagainya. Nah, itu dari kolaborasi itu nanti bisa keluar hasil kerjasama. Nah, kerjasamanya jadi ada layanan baru, produk baru. Kita bisa beli tiket online tanpa harus datang ke stasiun kereta, gitu kan. Jadi ada pengembangannya gitu kan. Jadi kita kalau bikin sesuatu jangan mikir terlalu luasnya dulu, kita ambil yang kecilnya dulu tapi dampaknya bisa kita dapat nih hasilnya gitu. Sama nanti bisa berkelanjutan dan bisa justru dikembangin lagi. Ya, pelaksanaan e-learning, pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Oke, kemudian cara baru dan inovatif untuk menggunakan internet. Kayak di sini ada ya beberapa contoh juga masih terkait dengan e-commerce ya. Kemudian komputer dan teknologi komunikasi untuk berhubungan dengan pemasok, artinya supplier, dan melayani pelanggan secara lebih baik. Oke, kemudian di sini ada penjual serta pembeli yang tidak perlu bertatap muka. Ya kalau dulu kan kita belanja online atau beli online, ya masih atau baru kenal belanja online masih takut-takut nih, barang sampai enggak gitu kan, barangnya sesuai enggak apa yang kita mau gitu kan. Nah, kita mau wanti-wanti gitu, jadi masih ada rasa takut gitu kan. Ya kalau udah biasa malah lebih enak. Ya nyari barang apapun yang kita perlu udah pasti ada. Ya mungkin banyak varian, entah yang banyak juga yang asli atau yang KW gitu kan. Ya tinggal kita pilih aja mau yang gimana. Ya kalaupun ada yang tidak sesuai barang yang dikirim atau ya kena tipu, ya harusnya di aplikasi udah ada menyediakan untuk proteksi gitu kan, atau asuransi atau ya dana dikembalian tapi produknya atau ajuan komplain gitu. Itu kan harusnya udah ada ya. Kalau nggak salah udah ada beberapa aplikasi. Oke, kemudian bisa juga kita ya nggak perlu datang ke toko. Ya tetap kita perlu apa namanya belanja online. Maaf ya belanja offline gitu. Atau datang ke tempatnya, datang ke toko. Ya dalam suatu waktu pasti kita pasti datang. Ya ke Alfa, ke Indo, datang kan gitu. Atau misalnya ke Ramayana, ya kita milih-milih nih kan. Karena
bisa dirasa, dipegang gitu, bisa dicobain dulu gitu kan. Ya kalau beli online kan kadang kita ngira-ngira nih gitu. Ya kalau memang udah percaya sama tokonya, ya pasti langsung aja gitu. Artinya kita tidak meninggalkan yang offline atau tatap muka gitu kan dengan penjual. Oke, kemudian jenis transaksi e-commerce. Oke, untuk jenis transaksi e-commerce di sini ada beberapa jenis ya. Pertama, B2B atau business to business. Ya, business to business ini itu dari perusahaan misal bidang manufaktur, kemudian dengan bidang pengolahan untuk sebagai distributor perusahaan. Artinya di sini banyak jalurnya nih. Jadi bisnis ke bisnis, ya dia manufaktur ya mungkin barang yang belum jadi, nah kemudian dikirim ke distributor untuk diolah, gitu kan. Jadi suatu produk. Nah dari produk, kemudian distributor masih sama bisnis to bisnis dengan retailer. Ya artinya retailer ini bisa juga agen atau toko yang siap menjual, gitu. Atau tempat yang nantinya menjual, yang akan menjual, gitu kan. Berarti dari distributor ke retailer. Nah dari retailer baru ke customer, ini bisnis to customer. Jadi prosesnya 3 kali, ada bisnis to bisnis lagi, sama bisnis to customer. Nah langsung nih di sini harganya keluar. Nah di sini ya produknya harga untuk satu sweater ya. Mungkin karena di sini prosesnya panjang, ya sampai 3 perusahaan gitu kan, sampai 3 bisnis, maka harganya tinggi nih, $48,50 gitu kan. Nah kalau dari manufaktur ke retailer, artinya B2B ya, ini mungkin manufaktur itu biasa nyediain apa aja kan, artinya barang yang belum jadi, atau gimana ya manufaktur? Ada yang tahu? Biasanya manufaktur tuh nyediain apa, kayak spare part gitu kan. Mentahan tapi yang setengah jadi ya. Baru nanti ke distributor ya, atau distributor bikin produknya gitu kan. Berarti nanti di retailer ini bisa aja dia bikin merapihkan produknya. Atau mungkin aja ya manufakturnya bisnis untuk bisnis pakaian gitu. Bisa aja dia udah nyediain satu gelondongan kain gulungan besar, nah nanti di retailer ini bisa aja dia punya anak usaha atau perusahaannya atau bisnisnya yang bikin bajunya. Jadi mereknya merek perusahaan dia gitu bajunya. Iya, brand sendiri. Luar. Iya, kayak misalnya apa HM ya. Betul. Ya, itu saya nggak biasa ke situ. Hanya lewat aja. Ya, Uniqlo kan gitu kan. Nah, itu bisa masuk ke sini. Jadi ya harganya bisa lebih murah dengan yang misalnya kalau Ramayana kan dia brandnya macam-macam ya. Kalau Ramayana kayaknya masuk ke yang pertama nih. Ya kalau H&M atau Uniqlo ya HM lah gitu ya. HM, Uniqlo, kemudian Zara, ya lain-lain gitu kan. Nah ini atau Alisan tuh banyak ya. Dia bikin produk sendiri, merek sendiri. Nah itu dia bisa masuk ke yang jenis kedua nih, makanya harga kadang agak lebih murah sedikit gitu. Nah kalau langsung dari bisnis to customer, ya ini lebih murah lagi, bisa setengah harga dari
yang dua tadi. Ya bisa aja di customer nanti malah customer yang ngejual lagi, atau memang dia hanya perlu yang mentahnya gitu kan, atau yang setengah jadi. Gitu. Kemudian framework e-commerce atau kerangka kerja dari e-commerce. Ya di sini pertama ini baca dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Oke, bacanya bisa dari bawah ke atas ya. Oke, pertama di sini ada manajemen, kemudian infrastruktur. Nah, di sini ada yang pertama, infrastruktur untuk layanan bisnis umum. Nah, ini dia ada kartu pintar untuk keamanan, artinya mungkin kartu akses, gitu kan. Kemudian autentikasi, pembayaran elektronik, direktori, tempat penyimpanan, serta katalog. Kemudian yang kedua untuk distribusi, informasi, dan pesan. Kemudian di sini ada EDI, email, protokol, transfer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk infrastruktur yang ketiga, publikasi, jaringan, serta multimedia. Nah ini udah masuk ke HTML, Java, kemudian website, dan lainnya. Kemudian untuk jaringan, nah di sini ada Telkom, TV kabel, artinya yang terkait jaringannya untuk akses internet, intranet, jaringan telepon, kemudian infrastruktur antarmuka. Di sini ada basis data, logistik, pelanggan, dan aplikasi. Oke, kemudian naik ke atas, nah yang ke tengah-tengah ya. Nah di sini ada orang. Nah dia bisa sebagai pembeli, penjual, perantara, layanan atau servis, orang-orang dalam sistem informasi manajemen. Kemudian kebijakan publik, artinya terkait undang-undang ya. Atau di sini bisa ada terkait pajak, hukum, isu, terkait privasi data ya, peraturan, serta standar teknis. Nah, kemudian pemasaran serta periklanan. Nah, di sini ada riset pasar, artinya riset pasar ini kebutuhan di pasar tuh apa gitu kan. Jangan sampai kita salah tempat juga, atau salah sasaran, promosi, serta pengisian kelengkapan web ya untuk pemasaran. Kemudian layanan pasokan, di sini ada logistik, pengembangan sistem keamanan. Kemitraan bisnis, ya ini berarti mitra-mitranya bisa program afiliasi atau referral, usaha bersama, ya usaha yang bisa dijalankan atau dikomandai sama beberapa orang atau beberapa bisnis dalam satu grup. Kemudian perdagangan, pasar elektronik, serta konsorsium. Nah, dari sana naik ke atas, jadilah aplikasi e-commerce. Nah, tapi aplikasi e-commerce di sini dia bisa apa aja gitu kan. Pemasaran langsung, saham pekerjaan. Nah, kadang ada aplikasi e-commerce juga jual saham atau reksadana gitu kan. Sekarang ada ya. Jual emas ada ya. Nyicil emas, pegadaian. Ya. Padahal nyicil emas nggak boleh ya. Harganya beda-beda tiap hari. Gitu kan. Harusnya tunai. Ya, artinya beli online boleh, tapi harus dalam 1 gram gitu kan. Atau pecahan, kalau ada pecahan yang fisiknya 0,5 gitu. Kemudian perbankan online. Nah, perbankan online di sini kita ya bisa transfer, kemudian bisa pembayaran tagihan, bayar kartu kredit, sama apa lagi ya? Ya beberapa layanan lainnya. Kemudian pembelian, lelang, perjalanan, atau perjalanan terkait ya. Mungkin bisa masuk ke tiketing, publikasi online, layanan pelanggan, transaksi intrabisnis. Jadi terciptalah beberapa banyak sistem atau aplikasi gitu. Atau satu aplikasi bisa memuat beberapa layanan.
Oke, kemudian manfaat menjual di web, artinya menjual secara online. Oke, di sini peluangnya meningkatkan pendapatan dan laba. Ini dari survei ini tahun berapa ya? Ini secara general ya, dari beberapa negara, bahwa dari 72% usaha kecil, artinya UMKM, yang berjualan secara online menyatakan bahwa dari website atau aplikasi telah meningkatkan nilai penjualan. Kemudian kemampuan untuk memperluas jangkauan global. Ya kalau kita baru berjalanin bisnis atau buka bisnis atau ya bikin produk, itu jangkauannya kan baru ya nggak jauh lah, paling sekitar kita atau mungkin baru satu kota gitu kan. Ya kalau kita udah melalui jaringan sistem aplikasi, itu bisa secara global ya bisa diakses gitu. Dari mana aja bisa diakses. Ya, kemudian ekonomi digital, artinya perubahan ekonomi yang secara signifikannya bagaimana kan itu. Nah di sini ada dari usia dari atau umur dari agrikultur, artinya kalau agrikultur pertanian perkebunan ya, betul bukan? Agrikultur untuk pertanian perkebunan bukan? Ya itu kan? Ya pertanian perkebunan ya. Nah itu secara perubahannya dampaknya gimana nanti kan? Kemudian ada industri. Nah dari segi industri ya berarti ya dari perkebunan yang mungkin mengarah nanti ke industri. Berarti kan kalau dulu ya mungkin kita sebelum ya atau masih zamannya Pak Harto lah gitu kan. Dia masih ini ke pertanian kan gitu. Pertanian, perkebunan, artinya ya mungkin perikanan juga. Ya artinya di situ makmur lah dulu kan. Ya dengar-dengar lah gitu ya atau tanya orang tua gitu kan. Atau tanya kakek nenek. Nah, makin kesini industri nih, pabrik-pabrik banyak kan gitu. Sawah atau pertanian, perkebunan mulai digusur kan gitu. Artinya banyak dijual, dibikin bangunan, pabrik. Ya, jadi secara industri dari tadinya perkebunan atau pertanian berubah nih ke arah industri. Ya nanti bisa aja 10-20 tahun ke depan mulai mengarah ke digital ekonomi. Ya sekarang kan mulai banyak ya. Ya UMKM aja ya mungkin yang keliling atau yang mangkal ya dia udah melalui digital ekonomi artinya bisa dipesan online gitu kan. Itu juga kan suatu langkah perubahan gitu kan. Artinya nanti ya beberapa tahun lagi ya pasti ada perubahannya ada gitu kan. Ya, kemudian siklus penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Oke, dari siklus di sini teknologi yang dipakai itu hanya untuk proses otomatisasi dalam pengelolaan informasi. Artinya ya dari pembayaran sudah otomatis. Misal kita transfer atau pakai virtual account, udah nggak perlu konfirmasi lagi gitu kan. Kalau dulu baru awal-awal ya, masih kita perlu konfirmasi gitu kan. Nunggu diverifikasi. Kalau sekarang kan udah nggak perlu lagi gitu. Ya mungkin ya masih ada lah beberapa gitu kan. Atau yang baru memulai perlu konfirmasi gitu. Artinya ada perubahannya ya lebih cepat secara proses. Kemudian teknologi bergeser untuk membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Nah, di sini rantai bisnis yang terintegrasi itu apa? Misalnya kita beli tiket kereta ada di satu aplikasi. Mau beli tiket pesawat ada. Mau bayar pajak ada. Kemudian beli tiket hiburan ada. Bayar tagihan ada, beli pulsa ada, belanja ada. Apalagi ya? Ya jual-jual apa gitu ada kan.
jual barang bekas ada ya. Artinya ya kita bisa jual barang baru atau second gitu kan. Jadi model bisnis atau rantai bisnis terintegrasi dari beberapa jenis gitu kan di satu sistem. Nah, kemudian peran teknologi juga secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ya, artinya dari perusahaan mungkin ya kalau dulunya masih banyak menggunakan manual system, ya prosesnya masih banyak tahapan, masih banyak perlu diolah. Ya kalau sekarang mungkin sudah banyak otomatisasi. Gitu kan. Artinya ada perubahan juga, baik itu yang kita pakai atau yang kita gunakan, atau yang dari perusahaan yang merasakan gitu. Pasti ada. Ya walaupun nggak semuanya berubah ke arah teknologi, tapi pasti hampir ya 89% menggunakan. Gitu kan. Nah, kemudian arsitektur aplikasi e-bisnis itu pertama ya di sini banyak ya, banyak banyak yang terkait, terutama baca dari mana ya ini? Ini saling keterkaitan soalnya ya. Kayak di sini untuk ERP atau Enterprise Resource Planning, artinya ada logistik, production, kemudian distribusi. Nah di sini nanti hasilnya ada aplikasi SCM atau Supply Chain Management. Nah Supply Chain Management di sini nanti ya digunakan sama supplier, distributor, dan reseller. Ya, kemudian kalau employee, nah nanti employee dapat apa nih? Dia di sistemnya atau di aplikasi ya bisa human resource atau procurement, gitu kan? Atau secara untuk administratif. Nah di sini employee juga dapat nih hubungan dengan ERP, gitu kan? Ada hubungan dengan ERP, ada hubungan dengan decision support aplikasi, serta ada hubungannya dengan CRM. Ya, CRM di sini ada marketing, sales, ada customer service. Ya, CRM ini juga nanti hasilnya ada selling chain management, ada customer sama reseller. Dan stakeholdernya di sini ada finance atau accounting atau auditor, gitu kan. Artinya semuanya saling keterkaitan. Ya, misal kita mau di mana, ya tentu ada keterkaitan dengan yang lain. Ya walaupun ya mungkin nggak sebesar yang utama kita gunakan gitu kan. Kayak di sini untuk keseluruhan aplikasi e-bisnis. Jadi harus meliputi semua gitu, harus ada. Ya ini kalau udah besar, ya bisa aja kalau udah, ya kalau pabrik kan dia perlu ada ya pengadaan barang ataupun bahan-bahan yang nantinya diolah, didistribusi, diproduksi, kemudian ada pengolahan data pegawai, karyawan, kan itu. Ya ada finance untuk penggajian, serta pembayaran-pembayaran yang lain, penjualan, marketing, nah itu pasti udah harus punya secara sistem, gitu kan. Jadi antar bagian terintegrasi. Oke, kemudian e-bisnis aplikasi, ya di sini ada beberapa ya jenis ERP, Enterprise Resource Planning. Sini menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti SCM, CRM, marketing, warehouse, gudang, shipping, payment, serta otomatisasi proses bisnis. Kalau CRM untuk antara customer, apa yang diinginkan customer juga, mulai dari produk sampai layanan. Kemudian AI atau Enterprise Application Integration. Kemudian di sini ada, kalau di AI itu integrasi proses bisnis, banyak ya proses bisnis dengan
memperbolehkan, nah mereka ini siapa kan gitu. Bisa dari beberapa mitra bisnis yang lain untuk bertukar data yang diambil dengan proses bisnis yang dikembangkan oleh pengguna. Artinya data-data ya bisa dikirim ke yang lain. Ya contohnya mungkin ya data kita di bank bisa dikirim ke asuransi gitu kan. Kadang kita suka telepon nih, ini dari mana gitu kan. Nawarin asuransi. Ya mungkin dari asuransinya yang masih keterkaitan dengan bank tersebut. Biasanya kan bank ada punya asuransinya juga tuh, perusahaan asuransinya pasti ada. Dan SCM untuk bisa supply barang, biasanya supply barang sih terutama untuk secara otomatisasi, terkomputerisasi. Dan ICS itu support dan enhance communication, collaboration, teams dan work group secara organisasi. Oke, di sini sell order ya, alur dari sell order atau penjualan. Oke, pertama di sini dari customer, ini dari atas dulu. Nah, dari customer ngapain? Kita ya belanja ya, di sini gambarnya orang lagi belanja, dorong troli. Ya, kemudian ke customer management. Ya, customer management ya bisa kita bilang kasir lah gitu kan. Kemudian ada quotation. Nah, quotation ini nantinya atau faktur atau bukti transaksi yang nanti harus kita bayar. Kemudian pengecekan inventory, artinya pengecekan stok barang. Artinya di sini dia customer belum bayar nih, baru prosesnya masih panjang. Tapi kalau dari sistem ya pasti cepat. Ini ya manual kan. Atau yang belum menggunakan sistem yang terintegrasi. Pengecekan inventory, kemudian ke gudang, kemudian di sini ada packaging dan shipment. Nah, kalau udah siap, udah dibungkus, ya udah rapih, baru dibayar gitu kan, sama si customer. Artinya sampai barangnya udah siap dikirim atau siap diambil, baru bayar. Ya, kemudian ya positif negatifnya e-bisnis, ya di sini tentu mengurangi biaya operasional karena informasi terkait distribusi produk bisa didigitalkan, artinya bisa lebih cepat real time kita dapatkan. Ya bisa aja terkait produk yang ada di gudang, itu kan di penyimpanan inventory itu bisa lebih cepat kita akses. Gitu kan. Dan di sini contohnya pelacakan status produksi dan distribusi bisa mudah didapatkan serta berkelanjutan. Ada outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffer, artinya ya mungkin buffer secara waktu ya, atau space tempat gitu. Bisa lebih ke waktu, kemudian distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik bisa ditingkatkan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasi secara internal, operasional secara internal. Artinya tentu lebih cepat gitu kan. Ya mungkin awal-awal ya agak kagok atau ngapa nih pakai teknologi ini, atau ngapa sih pakai aplikasi ini, lama gitu kan. Enakan juga yang biasa gitu kan. Ya pasti awal-awal ada penolakan gitu. Ya lama kelamaan ya pasti biasa gitu kan, pasti diterima karena ya kita harus bikin sebuah aturan gitu kan, aturan secara SOP gimana. Kemudian meningkatkan efisiensi penjualan serta pemasaran, dan meningkatkan revenue, ya pendapatan baru ya, yang bisa ya menjanjikan, yang tidak bisa kita temui secara tradisional.
ya transaksi yang manual gitu. Yang transaksi belum tersistem, terkomputerisasi. Kemudian bisa meningkatkan market exposure atau pangsa pasar yang lebih luas. Memperpendek waktu product cycle, ya memotong waktu, meningkatkan customer loyalty, artinya ya customer juga ya nantinya bisa balik lagi ke kita, bisa beli produk dan lainnya. Meningkatkan value chain, adanya layanan 24/7 ya, artinya 24 jam 7 hari ya, tiap hari ya, artinya nggak libur-libur ya. Kemudian ya sekarang kan udah ada bot ya. Kalau kita nanya customer service, robot dulu tuh yang jawab gitu kan, bukan orang dulu. Nah baru nanti orangnya kalau udah tersedia gitu kan, makanya kita kadang agak nunggu lama gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi serta efektivitas SDM. Ya negatifnya ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Ya bisa aja nanti atau sistem yang dibuat itu rentan gitu kan. Artinya bisa dibobol, ada celahnya ketemu kan itu. Ada data yang sifatnya memang nggak boleh diketahui ya selain yang misalnya pemilik atau bagian direktur yang lain, nah itu. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Ya misalnya ada kesalahan yang bersifat non teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Nah, artinya sangat berpengaruh nih. Ya misalnya apa ya? Ya coffee shop. Nah, coffee shop kan pasti perlu listrik ya untuk giling kopinya, untuk mesin espressonya, untuk cup mesin buat ya cuppingnya ya, tutupnya itu kan, press ya, press cup. Nah, itu kan salah satu yang atau kulkas ya tempat nyimpennya. Itu kan perlu listrik nih. Ya, tiba-tiba padam ya nggak bisa kan gitu. Ya maka harus ada cadangan atau internet mati ya gitu. Atau gangguan, nah, itu juga bermasalah. Kemudian kehilangan kepercayaan dari konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain untuk menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Ya biasanya ini pesaing-pesaing kan, yang iri gitu. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak atau yang tidak diizinkan. Misalnya ada pembobolan sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri, artinya saldo-saldonya gitu ya. Kan ilegal dan tidak diizinkan. Ya. Walaupun ya rekening yang dipindahin misal dari orang yang koruptor gitu kan, tiba-tiba dipindahin saldonya gitu. Ketika dibobol datanya, ya tinggal edit di tabel kan gitu, di tabel database, di-nolin, terus data yang di dia ditambahin. Gitu. Ya anggapannya atau lebih mudahnya secara ilustrasi kayak gitu kan. Kemudian kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja. Tidak jujuran praktek bisnis yang tidak benar, bisa juga ada kesalahan dari faktor manusia. Oke, kemudian faktor keberhasilan e-bisnis. Di sini ada validity atau validitas, misal kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas. Artinya kedua pihak bisa yang penerima dan pengirim. Ya, secara identitas, ya kita kan misal kalau transfer ya, kita validasi dulu nih, yang kita transfer nih ke rekeningnya bener apa enggak gitu kan, ke orangnya namanya gitu kan. Atau nanti misal udah transfer, tapi misal ada yang edit nih tiba-tiba, pura-pura transfer kan gitu, cuma diedit. Nah yang nerima juga harus ngecek nih secara validitas yang melakukan transaksi
pengiriman dana. Dan integrity atau integritas, misal kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat, gitu kan, dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Artinya sampai transaksi itu selesai, baru ya mungkin bikin transaksi baru. Kemudian privasi, ya kerahasiaan transaksi bisnis serta informasi yang memang sifatnya nggak boleh diketahui atau yang hanya boleh diketahui beberapa pihak, tidak dipertukarkan, harus disimpan dengan baik. Ya misalnya data pribadi kita, ya mungkin kalau nama, email, nomor telepon, itu kan masih sifatnya bisa publik ya, bisa siapa aja lihat. Ya, tapi kalau data-data yang lebih dalam lagi, ya kita jangan salah, jangan hanya percaya atau ngasih aja gitu kan. Ini harus kita jaga juga. Karena ya negara ini kan open source ya sifatnya gitu kan. Sistemnya ya. Sistemnya open source, ya banyak dapat peretasan gitu kan. Data kita juga jadi nggak aman gitu. Jadi negara uji coba ya secara teknologi gitu kan. Kemudian ya intinya kita ya harus jaga diri, jaga data juga kita nih lebih dalam gitu kan. Ya mau nggak mau gitu kan. Dan faktor penyebab kegagalan. Faktor penyebab kegagalan di sini ada beberapa poin. Misal tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak atas. Ya manajemen puncak atas berarti kan direktur, owner kan itu, atau komisaris kan itu. Dan penerapan e-bisnis yang tidak diikuti proses change management, artinya perubahan dari secara manajemen yang ingin diubah itu tidak diikuti gitu kan. Kemudian tidak profesional dari vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Ya misalnya kita yang bikin aplikasi, kemudian ada perusahaan yang membayar kita untuk minta dibuatkan aplikasi. Nah, tapi kita tidak profesional gitu kan. Itu salah satu juga yang menyebabkan nantinya ke depannya ya bisa kurang dapat rasa percaya gitu kan. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi. Ya komunikasi juga kita harus baik gitu kan. Baik yang di dalam, di luar, baik dengan customer, dengan ya rekan bisnis ataupun di perusahaan. Kemudian tidak selaras dengan strategi TI dengan strategi perusahaan. Artinya strategi perusahaan apa, kemudian strategi teknologi informasi itu apa. Jadi ada ya mungkin bentrok gitu kan. Jadi ada yang juga enggak sejalan, enggak selaras gitu. Ya enggak sepenuhnya bisa jalan bareng. Kemudian adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Ya, artinya transaksi online. Kurangnya dukungan secara finansial. Ya misalnya setahun aman nih secara finansial. Ya tiba-tiba bangkrut kan gitu, pilot. Ya udah ditinggal gitu kan, habis kan gitu. Dan tidak adanya peraturan atau belum adanya yang mendukung untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Artinya ada hukum secara cyber gitu kan, secara dalam transaksi online harus ada hukum. Dan menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. Nah, kadang banyak nih startup yang tiba-tiba banyak muncul nih, mungkin selama pandemi ya kemarin. Banyak yang muncul, mereka ya mikirnya mungkin ada beberapa yang jangka pendek, wah tiba-tiba cuan nih, bikin gitu kan startup kayak gini. Tanpa mikirin jangka panjangnya apa gitu. Nah, jadinya ada ya mungkin investor dapat, tapi lama-lama stagnan, nggak jalan gitu kan. Ya udah lama-lama mati, nggak jalan, habis gitu kan. Investor pergi. Bisa aja dalam perjanjian investasi itu jadi hutang gitu kan.
Harusnya investasi itu ya kalau lagi untung ya sama-sama untung, kalau lagi rugi sama-sama rugi. Jadi kita di awal nih harus tekan ini. Ini nanti kalau misalnya rugi jadi utang apa enggak gitu kan. Kemudian e-bisnis dan strategi organisasi. Ya, misalnya untuk implementasi e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Artinya pasti ada strategi yang lebih tinggi ya selain untuk pengimplementasiannya. Kemudian e-bisnis hanya berarti penggunaan teknologi informasi secara efisien dan efektif. Artinya mendigitalisasi yang tadinya tradisional jadi terkomputerisasi. Ya bisa dari efisiensi waktunya juga, kan. Artinya mempercepat. Kemudian tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas bisnis akan bernilai strategis bila mengimplementasinya dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan serta mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Dan infrastruktur untuk e-bisnis. Ya, artinya ini secara jaringan ya. Ini ada LAN, bisa menggunakan LAN, WAN, WAN atau komunikasi jarak jauh, internet, intranet, serta extranet. Ini untuk lebih ke infrastruktur jaringan. Dan e-commerce, ya penggunaan media elektronik untuk melakukan perdagangan. Ya banyak ya perangkatnya, ada telepon, ATM, fax, bankingnya ATM banking, internet banking, gitu kan. Secara khusus penggunaan internet untuk melakukan perniagaan atau perdagangan. Nah ini ya kita belanja online di website misalnya. Kemudian disukai karena kenyamanannya. Ya kita lagi tiduran belanja aja gitu. Tiba-tiba belanja, misal pakai kartu kredit, tahu-tahu pakai kartu kredit kan, harusnya ya misal bisa pakai yang debit. Tiba-tiba kaget lah, kok pakai kartu kredit, ntar ada tagihan gitu kan. Ya jadinya ya nyaman, tapi kita harus jangan sampai salah pilih juga gitu kan. Atau nyaman tapi ya kita harus lihat juga ya misalnya reputasi tokonya, produk yang dijual bisa terjamin nggak tipu-tipu lah gitu kan. Artinya kualitasnya baik lah gitu, awet gitu kan. Artinya bisa nyaman, kita nggak perlu keluar, baru bangun tidur bisa belanja gitu ya. Malah pernah tuh ada startup sayur box ya, pernah dengar nggak? Jadi itu dia hanya menyediakan platform, nah jadi si mitra atau penjualnya ini bisa dari tukang sayur atau agen-agen distributor sayur. Nah nanti yang beli, yang butuh gitu kan, tetap ada delivery-nya gitu. Pernah ada tuh sayur box kayak kalau mau cari nggak tahu masih ada atau enggak infonya. Tapi ada startup sayur box kalau nggak salah. Ya itu nggak lama tuh. Ya awal-awal booming kan gitu. Ya sekarang saya udah jarang dengar lagi. Kemudian peluang ya pasar Indonesia ya cukup besar luas. Ya nggak hanya di Kerawang aja, bisa Jawa Barat, Pulau Jawa, nasional gitu kan. Nah, sayur box masih ada. Ya. Tapi jarang dengar kan ya? Tapi jarang dengar kan? Nah, tuh. Ada sayur box. Jadi dia emang hanya menyediakan untuk layanan sayur kan ya? Sayur-sayuran. Iya, bisa dari petani langsung atau ya mungkin agen atau distributor yang pihak pertama yang ke petani gitu. Kemudian ya di sini peluang-peluangnya ya cukup ya dari layanan serta pangsa pasar. Kemudian dari potensi ya jumlah penduduk, kemudian kadang masih ada juga ya daerah-daerah yang belum terjangkau internet.
kalaupun ada sulit kan gitu. Ya misalnya di Kerawang aja nih, misalnya di utara sama selatan, yaitu internet lancar atau bagus sampai mana batasnya gitu kan. Nah saya kalau main ke utara ya ke Pakis atau daerah yang Candi Jiwa ke sana gitu kan, yaitu internet masih ada sampai batas tambak. Nah tapi kalau misalnya udah jarang pemukiman, nah itu udah hilang-hilang tuh, atau masuk pantainya kadang hilang-hilang. Ya udah gitu kan. Atau kalau di selatan, ya mungkin dari pasar Loji ke atas masih ada gitu kan. Nah, tapi kalau makin atas lagi kan hilang nih. Sinyal ada, tapi internet nggak ada kan. Kadang telepon kalau sinyal kan beda sama internet ya. Ya kalau sinyal ya kita masih bisa mungkin SMS atau nelpon biasa. Nah, tapi kalau internet ya itu kan beda lagi. Ada dua jenis jaringan di ini kan. Jadi masih belum terjangkau gitu. Ya perlu ya ditingkatin lagi, misal BTS-BTS-nya lebih tinggi. Kadang kan tower BTS itu misalnya segini tingginya, tapi ada misalnya tingginya 500, di atas 500 meter permukaan laut. Nah, tapi ada yang tinggal di bukit, misal di atas 550 atau 560, atau di atas 600 meter permukaan laut. Nah, kadang BTS itu datar ke bawah gitu. Dia mancarin sinyalnya atau jaringannya. Jarang yang ya ke atas, tapi kalaupun ke atas nggak selebar sampai ke bawah. Nah, kemudian jenis-jenis e-commerce juga ada bisnis to bisnis, bisnis to customer, customer to customer. Ya ini ada contohnya antara perusahaan, contohnya e-procurement, retail, pelanggan yang bervariasi, ini lelang ya, atau ya dari kita, dari teman menjual HP ke teman, yaitu masuk ya customer to customer juga. Kemudian government perusahaan. Nah, kalau udah government perusahaan di sini bisa banyak jenisnya. Government to government, government to business, government to customer. Nah, government to customer ada yang tahu contohnya apa? Dari pemerintahan ke penduduk gitu kan. Ada yang tahu apa bisnisnya? Dari pemerintahan ke penduduk bisnisnya apa? Ada yang tahu? Ya, PLN ya. Terus bikin paspor kan, bikin paspor. Terus apalagi nih? Pajak ya. Ya kalau dari perusahaan ke, maksudnya dari government ke bisnis, ya bisa aja dia kerjasama dengan mungkin sebuah bank. Misalkan kalau Samsat dengan BJB ya. Nah itu kan government dengan bisnis. BJB kan kalau nggak salah nggak termasuk BUMN kan ya. Dia BUMD ya. Dia hanya ada di Jabar sama Banten. Iya, artinya ya perusahaan yang bukan termasuk government atau instansi pemerintahan gitu. Ya kalau kayak Mandiri, BNI, BRI kan dia masih masuk ke, ya cuma segi bisnisnya kan masih bisnis, belum government gitu. Ya kan dia kebanyakannya Bank Jabar dan Bank Jabar Banten gitu. Ya, kemudian customisasi dalam e-commerce. Ya di sini ya kita ya banyak prosesnya ya seperti yang tadi. Ya di sini login ke nike.com, ya kita mau mencari sepatu misalnya kan. Nyari sepatu, kemudian milih ukuran, warna, sampai ngecek review kan gitu. Kemudian order, bayar, nunggu pengiriman, dan sampai barang kita terima gitu kan.
Oke, sini masih lanjutannya dari tadi. Dari yang e-commerce, ada Dell Komputer, kemudian toko buku Amazon. Ya kalau toko buku kan ya banyak kan offline dulu ya. Sekarang banyak dijual ada offline, ada online. Ya ada Glodok Shop, Jakarta Notebook.com dan lain sebagainya. Dan tantangan e-commerce di sini ya bisa kita baca, kita lihat pasti tantangannya tuh di awal-awal berat ya, banyak ya perubahan misal dari yang tradisional ke menggunakan teknologi informasi. Oke, untuk tantangan ya tadi ada beberapa poin ya, delivery channel, bisa ada kejahatan baru, penipuan kartu kredit, dari SMS, chat WA, kita harus klik foto kan, PDF kan gitu. Itu suatu kejahatan baru kan gitu. Jadi makin canggih juga, kadang tingkat kejahatan makin variasi gitu. Kalau dulu orang narik bank dicegat atau diikutin kan gitu. Ya kalau sekarang ya udah melalui aplikasi atau broadcast kan gitu. Jadi bisa siapa aja sasarannya. Dan kepercayaan, kultur, kita perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik. Ya misalnya buku, kaset, ataupun yang sifatnya fisik, tapi kita kalau kaset kan sekarang udah jarang yang punya ya. Udah, iya jarang. Tahu kan kaset itu yang kayak gimana? Yang ada pitanya. Kaset itu yang ada pitanya ya. Saya dulu zaman masih SD, SMP masih main tuh kaset muter radio ya. Iya yang di roll. Ya kalau mau ini diputar pakai jari ini kalau mau balikin. Kadang nyari beli lagu-lagu ke pasar gitu. Kemudian dari masalah security sama ketidakjelasan hukum ya di sini harus diperhatikan gitu kan. Ya sampai kita dapat hukum, artinya perlindungan hukum. Misalnya untuk digital signature atau tanda tangan digital. Kalau dulu kan belum boleh, kalau sekarang kan udah boleh. Kemudian digital atau cyber money ya. Dan status hukum regulasi yang lain. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan atau cukup? Ya, kita sudah lewat ya. Oke, kita kalau hari Rabu emang SKS-nya sedikit ya. Iya, emang sejam. Kalau yang kan biasanya yang lain 1,5 jam atau sampai 2 jam. Tapi kalau yang lama kadang tergantung bobot materi juga. Karena ini SKS-nya juga sedikit. Oke, jangan lupa tugas UAS jurnalnya ya dikerjakan. Oke, cukup. Ya kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Jangan lupa absen di learning. Terima kasih semua yang sudah hadir baik di online maupun offline. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.